Om Swastiastu. Pemirsa, warga Bali dengan kearifan lokalnya yang tinggi masih memegang teguh adat istiadat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat atau yang dalam istilah Bali disebut awik-awik ini sebagai bentuk norma adat yang dipegang kuat hingga posisinya seolah lebih tinggi dan dihormati dibanding hukum positif. Bahkan, masyarakat sepertinya lebih takut dijatuhi sanksi hukum adat dibanding hukum positif seperti pelanggaran pidana. Inilah dialog khusus spesial edisi Jaksa Menyapa bersama saya Putri Cahaya dengan topik Sinergi Hukum Adat dan Hukum Positif di Bali. Sengketa tanah terkait sertifikasi tanah di Desa Adat Jero Kute Pejeng, Kecamatan Tampak Siring Gianyar berakhir damai. Penandatanganan surat kesepakatan ini berlangsung di kantor Bupati Gianyar, disaksikan jajaran Forkopimda. Sejumlah kesepakatan pun dicapai, diantaranya tanah sikut satak disertifikatkan atas nama Desa Adat Jero Kute Pejeng. Sepakat membatalkan sertifikat tanah Tebe yang menjadi objek sengketa sehingga status tanah kembali seperti semula, yakni tidak bersertifikat. Apabila ada warga yang menginginkan pengajuan sertifikat terhadap tanah, sepanjang memiliki bukti kepemilikan yang jelas dan sah, maka pihak adat tidak boleh menghalangi dan wajib memberikan pelayanan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Warga yang sempat melaporkan Bendesa Adat Jero Kute Pejeng tentang pemalsuan surat telah mencabut laporannya ke polisi. Pihak adat juga mencabut sanksi terhadap warga yang menolak sertifikasi. Sebelumnya kericuhan terjadi saat paruman atau rapat adat di Desa Jero Kute Pejeng saat membahas sertifikasi tanah desa adat. Sejumlah warga menolak tanah yang mereka tempati disertifikatkan menjadi tanah milik desa adat. Aksi penolakan warga ini pun berbuntut penjatuhan sanksi adat, yakni pengusiran. Sementara sejumlah warga yang menolak sertifikasi melaporkan Bendesa Adat ke polisi dengan tuduhan pemalsuan surat. Dan pemirsa, sudah hadir di studio iNews Bali, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak Ketut Sumedana. Om Swastiastu, Pak Waka. Om Swastiastu, saya buka masker ya. Boleh Pak. Biar lebih leluasa. Kita sudah sama-sama divaksin ya Pak ya. Oke. Tungkara sehat. Baik Pak, terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio iNews Bali dan tadi kita sudah sama-sama melihat tayangan ya Pak ya. Bagaimana kemudian Pak Waka melihat tayangan tersebut, tanggapannya seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Putri. Om Swastiastu, para pemirsa iNews di Bali. Saya tidak menanggapi dalam kasus ini sebenarnya, tetapi saya bisa memberikan komentar bahwa hukum adat yang ada di Bali ini belum begitu berjalan efektif. Tidak ada kepercayaan dari masyarakat karena tidak efektif. Sehingga menurut pemikiran saya harus ada payung hukum. Payung hukum itu apa? Harus ada dalam bentuk perda. Sehingga punya legalitas untuk dalam bertindak teman-teman yang ada di desa adat. Sebenarnya itu sebenarnya kunci permasalahannya. Sehingga saya berpikir itu harus ada kolaborasi antara hukum yang hidup di dalam masyarakat, yaitu hukum adat, ya, lokal genius, dengan hukum positif. Baik. Itu berupa perda. Sehingga mereka bertindak, masyarakat bisa mematuhinya gitu loh. Baik. Nah, ini yang terjadi adalah permasalahan tanah, sengketa tanah tadi. Ya, tidak harus dibawa sampai ke pengadilan, tidak harus menjadi suatu permasalahan sampai ke kepala daerah ikut terlibat dalamnya kalau masyarakat adatnya itu berjalan dengan baik. Baik. Gitu. Jadi kuncinya adalah harus ada payung hukum yang disepakati bersama oleh desa adat itu sendiri ya Pak ya? Ya. Payung hukum itu berupa perda. Oke. Jadi perda itulah membayungi sehingga Bendesa Adat ini bisa bertindak atas nama masyarakat adat. Sebenarnya di sana. Kunci hukumnya sebenarnya di sana. Sehingga masyarakat paham apa yang dipakai solusi oleh Bendesa Adat itu menjadi yang terbaik gitu loh. Nah, ini permasalahannya kan antara Bendesa Adat dengan masyarakat seperti itu. Baik. Gitu loh. Nah, kenapa sih nggak diselesaikan di tataran masyarakat atau di Bendesa Adat aja udah cukup? Ya karena tadi. Jadi masyarakat ini belum masyarakat adat di Bali itu belum begitu kuat dalam bertindak untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada masyarakat adat di Bali. Berarti di sini Bendesa Adat perlu juga Pak ya untuk mendapatkan sosialisasi terkait perda itu sendiri, harus paham betul. Jadi ketika bendesanya sudah paham, mungkin untuk sosialisasi ke masyarakat akan lebih mudah. Seperti itu Pak. Nah, kehadiran saya sebenarnya itu. Saya kebetulan tugas di Bali, ya, saya membawa oleh-oleh sebenarnya ya hasil riset saya. Kenapa di beberapa daerah ini semua permasalahan ujungnya ke pengadilan, ya. Harusnya kita mulai berpikir mulai sekarang dengan menerapkan ultimum remedium. Jadi
peradilan itu adalah kunci terakhir, benteng terakhir untuk mencari suatu keadilan. Sebenarnya keadilan itu ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Baik. Nah, kalau seandainya itu diterapkan, semua berprinsip punya pemikiran seperti itu, ya kan, resistensi di masyarakat tidak terjadi, tidak saling lapor sampai ke polisi, tidak menjadi suatu gugatan keperdataan. Kalau mereka paham bahwa semua permasalahan diselesaikan di masyarakat, maka dari itu saya bilang, kehadiran saya ini harus ini yang perlu saya sosialisasikan. Ya sekarang Injus memanggil saya ke sini itu hal yang baik buat saya, buat teman-teman di masyarakat Bali juga. Nah, mulai sekarang harus dibangun dah balai-balai mediasi atau tempat-tempat penyelesaian masalah di masyarakat. Oke. Ini sebenarnya yang menjadi kunci permasalahan. Kenapa itu saya gagas ide? Hasil riset saya menunjukkan bahwa dari pengalaman saya seorang praktisi di lapangan, ya kan, pertama untuk di masyarakat, ya kan, selalu permasalahan kalau berujung di pengadilan akan menimbulkan resistensi, menimbulkan balas dendam di masyarakat. Tidak ada yang diuntungkan, tapi salah satu pihak pasti ada yang dirugikan. Karena tidak semua keputusan hukum menjadi keuntungan untuk semua pihak. Baik itu permasalahan perdata, baik itu permasalahan pidana, atau permasalahan adat itu sendiri, termasuk KDRT. Nah, solusinya belum ada. Yang kedua, kalau semua permasalahan bawa ke pengadilan, jadi masyarakat yang hidupnya di desa itu sangat mahal sekali untuk sampai ke pengadilan untuk menjadi benar. saksi dan Iya. sebagainya, kan itu. Betul. Yang ketiga, biaya untuk proses pengadilan sangat mahal. Sangat mahal. Baik bagi penegak hukum, bahkan bagi lembaga pemasyarakatan. Biar Mbak Putri tahu, lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia itu 30% over capacity. Oke. Jadi mereka sudah nggak layak sebenarnya di sana. Bahkan hasil penelitian saya di beberapa lembaga pemasyarakatan, mereka untuk tidur saja pakai shift. Ada shift siang, ada shift malam. Baik. Untuk tidur pakai shift. Satu tempat yang harus diisi 15 narapidana itu diisi sampai 45, sampai 60 bahkan. Bayangkan itu sampai 400%. Baik. Itu. Sehingga hasil penelitian saya juga di teman-teman lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia, Pak, Mbak Putri, itu sampai 1,8 triliun. Bahkan mungkin sekarang tahun 2021 sampai 2 triliun. Baik, ternyata itu yang membuat over capacity dan Iya. ternyata harus kalau bisa memang ada step by stepnya sampai ke pengadilan ya Pak ya, seperti itu. Nah, berdasarkan experience Bapak nih Pak sebagai praktisi, kemudian bagaimana, apakah benar ini masyarakat Bali khususnya, masyarakat adat ini lebih patuh, lebih takut mereka dengan hukum adat dibandingkan hukum positif Pak? Apakah itu benar? Saya bilang Oke, baik, tahan dulu Pak ya. Oke. Biar pemirsa semakin penasaran ini jawabannya seperti apa. Pemirsa ya, tunggu jawabannya tentunya setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.